Wei Tetong Tien, selamat jumpa kembali para tojin sekalian. Tetap sehat, semangat ya. Pada hari ini saya akan membawakan pelajaran tentang sejarah dan makna tahun baru Kung Celi ya. Nanti hari tahun ini dari Matakin akan mengadakan tanggal 14 Januari ya secara daring atau online. Nanti pada ikut ya, bergabung. Nah, pertama tentu kalau mengenai tahun baru pasti tentang kalender atau penanggalan ya. Penanggalan kita, agama kita mengikuti adanya peredaran bulan dan matahari. Jadi penanggalannya yin yang li ya, tidak hanya bulan atau tidak hanya matahari tetapi gabungan ya yang diciptakan oleh Kaisar Huangti. Kaisar Huangti itu sekitar 2600 atau 2700 sebelum Masehi ya. Digunakan tetapi pada pertama kali pada dinasti Xia atau 2200-an ya. Jadi eh, setelah ditemukan begitu agak lama juga, sekitar 400 tahun baru digunakan ya. Nah, pada saat dinasti Xia itu kenapa Nabi Kongzhi mengarahkan untuk menggunakan pada penanggalan seperti pada dinasti Xia atau penemuan Kaisar Huangti karena pada tahun yang penentuan tahun barunya itu di awal musim semi. Jadi kalau di awal musim semi itu sesuai dengan kehidupan para umumnya adalah petani, ya, di mana mulai bercocok tanam, menanam padi dan seterusnya. Maka Nabi Kongzhi menyarankan agar mengikuti yang dinasti Xia. Setelah berpindah dinasti, berganti penanggalan, akhirnya dikembalikan. Ya, untuk itu dinasti Han, Raja Han Wuti menetapkan bahwa kelahiran Nabi Kongzhi yaitu 551 sebelum Masehi menjadi awal tahun penghitungan tahun baru Kongzhi. Ya, jadi bagaimana kalau kita merayakannya tahun ini? Perhitungannya adalah tahun 2021 ditambah 551 menjadi 2572 Kung Celi. Bila dihitung sejak pertama kali digunakan yaitu 2205 ditambah 2021 menjadi sudah 4000 tahun lebih, 4200 ya. Nah, makna tahun baru yang diajarkan Nabi Kongzhi apa sebenarnya? Pemerintahan yang baik haruslah benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat sampai pada hal yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, apa yang baik bagi rakyat haruslah dilaksanakan. Yang ketiga, tahun baru bukanlah merupakan waktu untuk berpesta pora saja, melainkan momentum untuk memulai sebuah karya dan kerja nyata yang lebih baik. Nah, rangkaian perayaan tahun baru itu dimulai 1 minggu sebelum penanggalan atau tahun baru, yaitu disebut Hari Persaudaraan, yaitu tanggal 24 bulan 12 Kung Celi. Pada hari itu kita biasanya membersihkan altar, sembahyangan di rumah maupun di tempat ibadah, juga membersihkan rumah, merapatkan pakaian yang sudah kurang layak, kurang kurang bisa dipakai, tapi masih layak, bisa untuk dibagikan kepada yang lebih memerlukan. Persembahyangan disertai pemanjatan doa kehadirat Hien di malam sebelum tahun baru Kung Celi dan pada pagi harinya. Sembahyang besar kepada Tuhan atau Tien di tanggal 9 ya biasanya dilakukan pukul 12 malam. Jadi menjelang tanggal 9 bulan 1 Kung Celi disebut King Tikong atau Jing Tien Kung ya. Kewajiban berpantang makan dimulai dari tanggal 2 sampai saat sembahyang itu. Dan itu sembahyang paling besar kepada Tuhan di dalam 1 tahun yang kita laksanakan ya. Rangkaian terakhir adalah tanggal 15 bulan 1 yaitu saat purnama raya pertama di tahun baru gitu.
Setelah itu orang-orang langsung bekerja, sudah selesai upacara dan rangkaian tahun barunya. Menurut Hak Subing Buanajaya, Indonesia sudah punya peraturan presiden tentang hari-hari raya keagamaan sejak 1 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak tahun 1946. Presiden pertama Republik Indonesia itu, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, adalah pemimpin Indonesia pertama yang mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Kungceli sebagai hari libur fakultatif saat itu. Dalam peraturan Presiden tahun 1946, Presiden Soekarno mengumumkan hari-hari raya keagamaan sebagai berikut di bawah ini. Untuk umat Islam ada 8 hari raya, untuk komunitas Kristen Katolik ada 4 hari raya, untuk masyarakat Konghucu ada 4 hari raya, yaitu hari lahir Nabi, Nabi Konghucu atau Nabi Kongce, tahun baru Imleknya, Qingming, lalu wafat Nabi Kongce. Jadi kelahiran dan wafat Nabi, tahun baru Imlek juga hari apa? Qingming itu adalah hari sembahyang kepada leluhur. Pemeluk agama Konghucu di tanah air Indonesia mengenal keempat hari itu sebagai kewajiban ibadah. Nah, pada tahun 2015, Ibu Megawati Soekarno Putri menentukan hari tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional. Pada hakikatnya berbagai agama, termasuk agama Konghucu, bersifat universal dan bukan hanya dipeluk suatu bangsa tertentu. Komunitas bangsa Tiongkok, Korea, Jepang, Vietnam, Malaysia, Singapura, bahkan di Nusantara sudah berabad lamanya memiliki pemeluk agama Konghucu sesuai perkembangan kesejarahannya. Tahun baru Kungceli juga sudah menjadi bagian budaya berbagai bangsa tersebut, termasuk bangsa Indonesia. Kalau sudah banyak menjadi budaya ya, padahal ada ritualnya, ada tata caranya. Nah, setelah Hari Raya Cap Gome tadi, semua umat kembali bekerja mengisi kehidupan di tahun baru. Nilai luhur dalam merayakan tahun baru Kungceli antara lain rasa syukur kepada Tien, Nabi, dan leluhur, para senbing atau roh suci, juga rasa empati terhadap sesama manusia, hormat kepada yang lebih tua juga leluhur, saling memaafkan, mempererat tali persaudaraan atau persahabatan, tekad untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, biasakan kita ada hongpao atau angpao, juga ada makanan-makanan ciri khas saat perayaan tahun baru. Tanda kemuliaan yang tidak berkesudahan seperti matahari, bulan beredar dari timur ke barat dengan tiada berkesudahan, itulah karena jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Dengan tanpa menunjukkan adanya perbuatan dan semuanya jadi. Itulah jalan suci Tuhan. Kesempurnaan atau hukum alam yang gilang gemilang, itulah jalan suci Tuhan. Maka seorang yang beri cinta kasih, ia tidak berbuat yang berkelebihan. Seorang anak yang berbakti pun tidak berbuat yang berkelebihan. Maka seorang yang berperi cinta kasih itu di dalam mengabdi kepada orang tua atau sesama manusia, ia berbuat seperti mengabdi kepada Tien, Tuhan yang Maha Esa, dan di dalam mengabdi kepada Tien, ia berbuat seperti terhadap orang tuanya. Maka seorang anak berbakti, ia dapat menyempurnakan diri. Terdapat di kitab suci. Pada tempayan Raja Tong tertulis kalimat, bila suatu hari dapat memperbarui diri, perbaruilah terus setiap hari, dan jagalah agar baru selama-lamanya. Terdapat pada ajaran besar bab 2 ke 1. Ya. Itu diharapkan dapat kita ingat dan kita jaga sebagai manusia beriman. Terima kasih. Thank you. 谢谢。 Wei Te Tong Tian.